Z mendadak memikirkan lokasi tujuan mereka. Dia penasaran dengan tempat yang harus mereka datangi untuk menjalankan misi dari Verda. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dia meragukan alasan kenapa tujuan mereka justru rumah milik seorang witch. Setahunya, orang-orang selalu bilang kalau terlibat dengan witch hanya membawa nasib buruk. Meskipun ragu, Z mencoba mengesampingkan kekhawatirannya. Dia mengaku sudah paham dengan tugas yang diberikan, lalu menanyakan berapa bayaran untuk pekerjaan pertamanya ini. Verda menjawab santai kalau bayarannya sebenarnya sudah diberikan. Verda menjelaskan kalau semua uang yang dia pertaruhkan di tempat perjudian waktu itu memang disiapkan sejak awal sebagai bayaran. Mendengar itu, Z langsung protes tidak terima. Dia beralasan kalau uang itu dia menangkan pakai kemampuannya sendiri, jadi tidak bisa dihitung sebagai bayaran dan harus dipisah. Ruri yang mendengar ucapan Z langsung emosi. Dia mempertanyakan apakah uang sebanyak itu masih belum cukup. Melihat aura hitam dan kemarahan pelayan perempuan di belakangnya, Z langsung merinding ketakutan. Dia buru-buru mengangkat tangan dan bilang kalau pekerjaan pertamanya gratis pun tidak masalah. Z berdehem pelan sambil memegang dagunya. Dia berusaha mengendalikan situasi walau masih tidak menyangka harus merayu seorang wanita di misi pertamanya. Tapi Z cepat kembali percaya diri. Dia menyenderkan tangan di belakang kepala sambil memasang pose tebar pesona. Dia bilang kalau urusan merayu memang keahliannya dari dulu, jadi Verda tinggal duduk manis menyaksikan aksinya. Verda terdiam memperhatikan rumah kayu di depannya dari kejauhan. Sementara itu, Z mulai bergerak perlahan mendekati pintu rumah misterius tersebut. Ruri yang berdiri di samping Verda menghela napas melihat Z melangkah masuk ke dalam rumah. Ruri bertanya heran ke Verda tentang alasan mereka datang ke tempat seperti ini. Dia khawatir Z keluar sudah menjadi mayat. Verda menanggapi dengan tenang. Dia menegaskan kalau tugas itu sesuai keahlian Z, jadi pria itu tidak akan mati. Dengan tatapan tajam dan serius, Ruri menegaskan kalau masalahnya bukan soal ahli atau tidak. Masalah utamanya adalah keberanian Verda mengirim seorang pria untuk merayu witch yang menyandang nama Phileas. Ruri yakin betul kalau Z tidak akan bisa kembali dengan selamat setelah masuk ke tempat itu. Para witch dari Red Circle yang menyandang nama Phileas terlahir dari hasrat dan kebencian mendalam. Mereka terikat sebagai saudari melalui witchcraft dan hanya mengandalkan sesamanya. Kebencian mereka terhadap kaum pria sudah berada di tingkat yang sangat mengerikan. Verda meminta Ruri untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan kalau di antara para Phileas, Echidna justru dianggap sebagai sosok yang sesat. Ruri langsung bingung bagaimana bisa seorang witch dicap sesat oleh sesamanya. Verda menjelaskan lebih lanjut kalau alasan pengusiran Echidna menjadi kunci utama untuk merekrutnya. Ruri yang masih curiga mulai menebak alasan di balik niat Verda. Pintu kayu rumah mendadak terbuka perlahan. Z memanggil Verda dengan wajah pucat dan senyum canggung. Dia menceritakan kalau tugasnya selesai lebih cepat dari dugaan, walau situasinya berakhir di luar perkiraan. Dengan ekspresi cemas dan tubuh gemetaran, Z menanyakan apakah kondisi ini benar-benar aman. Sementara itu, seorang witch berambut gelap tampak menempel erat di tubuhnya sambil tertawa terbahak-bahak. Witch tersebut adalah Echidna Phileas, sosok yang mendapat julukan si sesat dari Phileas. Alasan utama pelabelan sesat itu diberikan kepadanya karena dia sangat terobsesi dengan keindahan. Echidna melonjak kegirangan dengan muka memerah saat melihat ada pria tampan baru dan wanita cantik di depan pintu rumahnya. Begitu mereka semua masuk, Echidna menyatukan kedua tangan di depan dada sambil tersenyum lebar. Dia menyapa santai dan memperkenalkan dirinya sebagai Echidna. Dia tidak menyangka tempat kumuhnya didatangi pria-pria tampan dan seorang nona muda yang sangat cantik. Rasa senangnya makin menjadi-jadi hingga matanya berbinar liar. Verda langsung memotong suasana. Dia bilang ke Echidna kalau dia ingin bicara blak-blakan tanpa basi-basi. Di sampingnya, Z hanya bisa pasrah dengan muka pucat. Verda menanyakan kabar burung tentang Echidna yang membuat Golem sangat spesial. Pertanyaan itu membuat Echidna terperanjat kaget dan heran bagaimana Verda bisa tahu rahasianya. Tanpa ragu, Verda meminta Echidna memperlihatkan golem tersebut. Namun Echidna menolak mentah-mentah dan menegaskan kalau golem buatannya adalah rahasia besar. Melihat penolakan itu, Verda bergumam pelan lalu berbalik santai seolah mau pergi. Langkah Verda membuat Echidna seketika panik dan berteriak menyuruh mereka tunggu. Dalam hati, Echidna menjerit frustrasi. Setelah sekian lama menanti, dia tidak ingin membuang kesempatan langka melihat pria tampan dan wanita cantik di depan matanya. Dengan muka pasrah dan senyum canggung yang dipaksakan, Echidna akhirnya mengalah. Dia berjanji akan memperlihatkan golem rahasianya.
Pintu lemari kayu tua di sudut ruangan pun terbuka perlahan dengan suara decitan yang keras. Begitu terbuka, muncul sesosok golem kayu berbentuk manekin. Golem itu langsung berpose centil penuh gaya berlatar mawar merah, membuat Verda dan Ruri melongo kebingungan. Golem manekin kayu itu terus menebarkan pesona konyolnya, lengkap dengan efek kilau bintang dan pose memegang kepala. Melihat kreasinya dipajang, Echidna tertawa canggung saat Z mengomentari banyaknya upaya pada pembuatan golem itu. Echidna menjelaskan kalau golem itu memang belum selesai, tetapi dia berniat menciptakan kecantikan yang paling megah. Dengan gaya santai, Echidna menyuruh mereka bertiga memperhatikan baik-baik saat golem kayu itu mulai berjalan kaku mendekati meja. Tanpa diduga, golem kayu itu mendadak mendekat dan menepuk pundak Echidna dengan gaya sok keren. Perlakuan itu membuat Echidna terperanjat kaget. Wajah golem manekin itu makin kelihatan absurd dengan mata berbinar dan senyum genit. Echidna langsung tersipu malu dengan wajah memerah, lalu terkekeh canggung. Sementara itu, Verda, Ruri, dan Z hanya bisa terdiam kaku dengan ekspresi datar. Ruri yang bingung menanyakan apa yang baru saja dilakukan oleh golem manekin itu. Echidna menjelaskan kalau kreasinya tadi hanya berusaha memeriksa suasana hatinya. Echidna menjelaskan lebih lanjut kalau golem ciptaannya punya keunikan. Golem ini bisa bergerak dan memeriksa kondisinya atas kehendak sendiri tanpa perlu diperintah. Tanpa ragu, golem kayu itu meraih toples di atas rak untuk membawakan racikan teh yang paling pas dengan kondisi hati tuannya. Ruri tertegun kebingungan. Dia merasa aneh karena tidak ada golem biasa yang punya tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar setinggi itu. Tak lama kemudian, golem menyajikan cangkir teh ke hadapan Echidna. Penyihir wanita itu terkekeh senang karena disajikan teh Darjeeling. Melihat hal itu, Ruri berbisik pelan ke arah Verda. Dia menanyakan apakah penyihir ini bukan sekadar pembuat golem biasa, dan apakah Verda sudah tahu rahasia ini sejak awal. Echidna ternyata adalah seorang rune maker, pengrajin sangat langka yang jumlahnya kurang dari 10 orang di seluruh benua. Jika mage biasa butuh rune untuk membuat lingkaran sihir dan hanya bisa menggabungkan rune yang ada, rune maker punya keahlian jauh lebih tinggi. Kemampuan Echidna yang sesungguhnya adalah menciptakan rune baru sesuai kebutuhan, yang artinya dia sanggup menciptakan sihir baru dari rune buatannya sendiri. Ruri yang penasaran langsung melemparkan pertanyaan mendasar ke Echidna. Dia menanyakan alasan penyihir wanita itu justru memilih membuat golem. Echidna dengan santai membeberkan alasannya. Dia membangkitkan Red Circle miliknya Murni karena Murni terdorong oleh hasrat terhadap pria-pria tampan. Mendengar pengakuan jujur itu, muka Ruri langsung melongo tidak percaya. Echidna melanjutkan kalau dia sebenarnya sangat ingin punya pacar, tetapi tidak pernah berhasil menjalin hubungan dengan siapapun. Echidna lalu menjelaskan kebiasaan mengerikan para penyihir wanita lain. Mereka sering menjadikan pria sebagai spesimen awetan saat masih hidup, atau menghancurkan pikiran pria demi dijadikan boneka penurut. Verda hanya terdiam menopang dagu. Dia mendengarkan Echidna yang mengaku kalau cara-cara ekstrem seperti itu membuat dirinya tidak nyaman. Makanya dengan gaya santai, Echidna akhirnya memutuskan untuk membuat pasangan idealnya sendiri menggunakan ilmu rune. Verda langsung memegang mulutnya dengan wajah syok berat. Dia tidak habis pikir bagaimana kemampuan pembuatan rune tingkat tinggi justru hanya dimanfaatkan Echidna untuk membuat pacar buatan. Padahal kemampuan setingkat itu tidak sanggup dia lakukan saat masih menjadi Archmage dulu. Meskipun sempat geleng-geleng kepala, Verda sadar kalau situasi ini membuka peluang emas. Dia langsung memotong percakapan dan bilang kalau urusan mereka di sana sudah selesai. Verda menyebut nama lengkap Echidna Phileas sambil menyodorkan gulungan resmi ke atas meja. Dia menawarkan posisi mentereng sebagai kepala peneliti kedua mereka. Sambil melirik ke arah Ruri dan Z, Verda mengajak Echidna ikut ke wilayah Grand Duchess. Dengan nada mantap dan tangan bersedekap, Verda menjanjikan kebebasan penuh bagi Echidna untuk melanjutkan penelitiannya. Echidna yang mendengar tawaran dari pria tampan di depannya langsung meremas tangan. Wajahnya memerah dan matanya berbinar gembira. Mata Echidna makin berputar-putar kegirangan. Dia berteriak heboh bersedia mengikuti Verda kemanapun pergi. Dengan bergabungnya Echidna, Verda akhirnya berhasil mengumpulkan semua peneliti hebat yang dibutuhkan untuk memperkuat wilayah Grand Duchess. Di tempat lain, Bernel berdiri di depan meja kerja yang penuh botol ramuan dan gulungan kertas. Dia memikirkan teknologi Magitek buatannya yang akan menjadi aset berharga.
Sementara itu, Echidna tersenyum lebar dengan mata berbinar penuh ambisi saat menunjukkan prajurit golem ciptaannya. Verda yang melihat itu hanya menatap datar. Dia berpikir kalau bergabungnya kedua peneliti eksentrik ini akan membawa dampak besar suatu hari nanti. Bahkan bukan hal yang mustahil kalau monster-monster ganas bisa benar-benar diusir sepenuhnya dari garis depan wilayah timur. Di sisi lain, Z menghela napas lega dan tersenyum kegirangan. Tugasnya selesai dan dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada hutan suram itu. Verda dan Ruri berjalan menghampiri rombongan. Verda bertanya kepada Echidna apakah semua barangnya sudah dikemas, yang langsung dijawab mantap oleh sang penyihir. Echidna menyeringai bangga menjelaskan kalau semua barangnya sudah dimasukkan ke dalam Subspace Storage Magic. Verda membatin kalau penyihir ini minimal berada di tingkatan lingkaran kelima karena sanggup memakai sihir penyimpanan ruang sekelas itu. Verda teringat kalau obsesi Echidna terhadap pria tampan sudah melewati batas. Untuk sementara waktu, dia merasa harus menempatkan seseorang untuk mengawasinya. Pandangan Verda pun tertuju pada Z dan Echidna. Tanpa basa-basi, Verda menyuruh mereka berdua berangkat duluan menuju istana Valdrova. Perintah itu membuat Z kaget setengah mati, sementara Echidna justru kegirangan. Z yang panik bertanya kenapa Verda tidak ikut pergi bersama mereka. Verda menjawab santai kalau dia dan Ruri akan tetap tinggal di sana dan baru kembali besok. Makin cemas ditinggal berdua, Z memohon agar pelayan barunya ikut dibawa. Namun Verda menolak dan menegaskan kalau rencana mereka tetap kembali besok. Di tengah kepanikan Z, Echidna mulai berimajinasi liar. Dia penasaran apakah di istana Grand Duchess ada pria tampan lainnya. Verda menimpali kalau setidaknya Z akan terus ada di sana. Mendengar hal itu, aura kegelapan langsung menyelimuti Echidna. Dia tertawa menggigitkan sambil mendekati Z. Keringat dingin mengucur deras di tubuh Z karena ketakutan. Z berteriak kencang memohon agar Verda membiarkan dirinya ikut pergi bersama mereka. Keesokan harinya, pemandangan pedesaan asri di dekat pegunungan dan sungai terlihat tenang di bawah langit pagi. Ruri membuka lipatan selembar kertas berisi daftar target pencarian mereka. Dia menyebut kalau ini adalah orang terakhir yang akan mereka temui. Sambil berjalan santai bersama Verda di dekat padang rumput, Ruri melihat barisan nama di kertas yang hampir semuanya sudah dicoret. Dia bilang kalau akhirnya ada satu nama yang dia kenal. Nama itu adalah Helus Phobidas, sang Sage of Water. Dia punya kebijakan dan wawasan luar biasa hingga mampu melihat menembus esensi segala sesuatu. Dia bahkan terkenal karena berani menolak jabatan tinggi yang ditawarkan Kekaisaran Arken. Helus adalah seorang mage independen yang memilih mengabdikan diri pada gaya hidup pertapaan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Ruri melirik Verda sambil memegang kertas itu. Dia menanyakan rencana Verda untuk membujuk sosok legendaris tersebut, mengingat uang dan kekuasaan sama sekali tidak mempan untuknya. Tanpa beban, Verda langsung menjawab kalau dia sebenarnya sama sekali tidak tertarik pada Sage of Water. Bagi Verda, pria tua itu hanya seseorang yang kebetulan punya ikatan dengan target sebenarnya yang selama ini dia cari. Di tepi sungai, seorang gadis berambut pirang sedang berlutut mencuci pakaian dengan tenang. Sosok tanpa nama itulah yang justru menjadi alasan utama kedatangan Verda ke tempat itu.